Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah panjatkan kepada Allah SWT karena kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesabaran. Kesabar dalam Islam merupakan salah satu dari sifat mumadah, sifat terpuji yang perlu dan mesti terwujud dalam diri setiap umat Nabi Muhammad SAW. Sabar itu tidak hanya sekedar pasrah terhadap dari segala persoalan dan keadaan tanpa diiringi usaha. Allah SWT menganjurkan semua umat manusia agar menjadikan sabar dan salat sebagai pembantu dan penolong dalam hidup dan kehidupannya. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43, Allah SWT berfirman, "Walaman sabara wa qamafara inna zalika lamin asnil umur." Yang mempunyai arti tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Pada ayat ini kita diajarkan untuk kita menjadi pribadi yang menjadi pemaaf dan juga bersabar, yang dimana kita itu tidak selalu bermarah atas perbuatan orang lain ataupun kita menjadi orang yang mudah emosi terhadap kesalahan yang diperbuat orang lain, meskipun kesalahan tersebut disengaja maupun tidak disengaja oleh orang tersebut, dan dimana kita itu harus melatih kesabaran kita agar dapat mendapatkan pahala dari Allah dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain ayat tersebut juga ada ayat yang berhubungan dengan kesabaran, yaitu Quran surah Muhammad ayat 431 yang berbunyi, walanabluwannakum hatta alamal mujahidin minkum was sabirinna wal nabzula abrakum, yang mempunyai arti dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kesabaran kita nantinya akan diuji oleh Allah, yang dimana nantinya kita akan tahu bagaimana kesabaran kita di dunia itu seperti apa. Apakah kita itu sudah benar-benar bersabar dengan tulus ataupun kita tidak sebenarnya atau tidak bersabar atau tidak tulus dalam kesabaran kita. Selain itu, ayat yang berhubungan dengan kesabaran itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah SWT berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfil wal juni wa nashim minal wa asli was anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Yang mempunyai arti, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kabar gembira akan diberikan kepada orang-orang sabar, yang dimana orang-orang sabar nantinya akan mendapatkan ganjaran dari kesabaran mereka sendiri, yang dimana kesabaran tersebut akan membuahkan pahala ataupun membuahkan kebaikan kepada diri mereka ataupun kepada orang lain. Selain itu ada juga pada Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabbikut wattaqullaha la'alakum tuflihun." Yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Pada ayat ini diberikan penjelasan bahwa orang-orang yang bersabar dan menguatkan kesabaran mereka tetap yang dimana dan juga bertakwa kepada Allah akan lebih menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menahan diri dari cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah ataupun dari segala godaan yang ada di kehidupan kita, dan kita juga akan menjauhi dari segala hal-hal yang berbuat dosa. Sabar itu sikap menahan diri dari kesulitan, kesusahan, dan menyikapi sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan menjaga akal, menjaga lisan dan perkataan yang tercela, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang akan mendatangkan perbuatan dosa dan lain-lain.
Seperti contohnya adalah kita itu bersabar dari untuk melakukan perbuatan tercela seperti maksiat, ataupun dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus dalam dosa-dosa besar, seperti kita mencoba untuk bersabar dari segala amarah, yang dimana amarah itu dapat membuat kita menjadi pribadi yang kasar dan dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan kita dan membuat kita menjadi benci ataupun jadi kurang akrab dengan orang lain. Untuk itu, jalan terbaik untuk menghadapi berbagai macam urusan dan juga menghadapi masalah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjadi orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar memperoleh pahala yang besar dan jalan kemudahan dari Allah SWT, yang dimana orang-orang sabar tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjaga emosi mereka agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Selain itu, jika kita menjadi lebih bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, kita akan tahu bagaimana untuk memandang dari sudut pandang berbeda, dan kita menjadi lebih tahu bagaimana kita untuk bersikap dewasa ataupun kita dapat bersikap yang lebih baik kepada orang lain, yang dimana sikap kita tersebut dapat memberikan kemanfaat bagi orang lain tersebut dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih menjadi berbakti yang baik. Perbuatan-perbuatan sabar juga, contoh-contoh perbuatan sabar itu ialah kita untuk menahan emosi dari perkataan yang tidak benar atau ejekan orang lain. Contohnya adalah kita diberikan suatu ejekan ataupun kita diberikan suatu panggilan yang membuat kita itu menjadi rendah diri atau kurang percaya diri, ataupun kita menjadi marah. Kita harus sabar atas perkataan tersebut dan kita harus membalas dengan kepala dingin, tidak membalas dengan emosi, yang mana jika kita membalas dengan emosi, kita akan memberikan dampak yang negatif ataupun kita akan membuat masalah tersebut menjadi lebih besar. Jadi kita harus mengatasi masalah tersebut dengan memberikan tanggapan yang positif, dan dimana kita menjawab dengan cerdas agar kita dan sabar, yaitu dimana kita memberikan jawaban yang benar, tapi sabar kita memberikan jawabannya tersebut, dan dimana kita tidak akan memberikan emosi ataupun amarah pada jawaban tersebut, yang dimana tidak memicu konflik terhadap keduanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.